Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Selamat pagi, selamat berkarya, belajar, bekerja, dan kalau boleh belanja dari rumah. Selamat berakhir pekan juga, supaya kita jangan sampai lupa kalau sekarang sudah hari Sabtu. Besok hari Minggu, hari besar bagi orang-orang percaya. Beda dengan minggu-minggu biasa, karena minggu itulah minggu Palmarum, di mana Yesus memasuki kota Yerusalem, dan selanjutnya sebenarnya kita harus mengikuti malam Pasyun. Kami akan upayakan menyampaikan berita dari malam Pasyun ke rumah kita masing-masing. Dari ruang kerja Gereja GKP Rawamangun bersama Majelis Jemaat, kami menjumpai saudara-saudara dan menyapa saudara-saudara dengan ucapan Shalom Elohim. Sapaan rohani kita pada hari ini mengakhiri perjalanan Yesus dari Transjordan menuju Yerusalem, dan mereka tiba di desa Betania, tidak jauh dari Yerusalem. Mereka, rombongan ini langsung menuju desa Betania karena 4 hari sebelumnya mereka mendapat kabar kalau Lazarus, kekasih Yesus Kristus, adiknya adalah Maria dan Marta, sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, Yesus dan rombongan langsung menuju ke rumah mereka di desa Betania. Sebelum masuk ke rumah itu, di gerbang pintu masuk desa, dia sudah disongsong oleh Marta. Marta langsung memeluk Tuhan Yesus dan menangis serta menceritakan kalau Lazarus, abangnya, sebagai satu-satunya laki-laki di rumah mereka sepeninggal bapa dan ibunya, juga telah meninggal dunia. Begitu sedihnya, sehingga dia juga seperti menyesali ketidakhadiran Tuhan Yesus dengan mengatakan, andaikan engkau ada di sini Guru, kakakku tidak akan meninggal. Maria juga berlari ke rumah, ingin memberitahukan kepada kakaknya Maria. Maria rupanya sedang menerima ada acara penghiburan di rumah, di mana orang-orang Sadusi, Farisi berada di rumah itu mengadakan penghiburan sepeninggal Lazarus. Maka Marta mendekati Maria dan membisikkan kalau Guru sudah ada di luar. Maka Maria pun langsung keluar rumah meninggalkan acara itu. Karena dia lihat Maria berlari menuju ke jalan keluar, maka mereka mengira kalau Maria karena sedihnya maka akan menangis menemui Lazarus di pekuburannya. Ketika mereka mengikuti Maria, maka Maria pun bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sebagaimana biasanya Maria langsung tersungkur di kaki Yesus. Karena bicara soal Maria, selalu bicara bagaimana tersungkur di kaki Yesus. Dia menangis bercerita dengan sedih sekali. Lalu Yesus menatap orang banyak itu, masgul hatinya, dengan penuh kasih. Maria menceritakan kematian kakaknya Lazarus. Dia juga menyesali, andaikan engkau ada di sini Guru, kakakku tidak akan mati. Melihat kesedihan yang luar biasa itu, orang-orang itu juga berkomentar, orang-orang Farisi,
Ada sebagian mengatakan, lihatlah betapa kasihnya dia kepada orang-orang ini. Betapa kasihnya. Ada kasih yang mengikat. Tapi sebagian orang berkomentar, orang-orang itu, dia memelekkan mata orang. Apakah dia tidak dapat melakukan sesuatu supaya anak ini tidak mati? Apakah dia tidak dapat mengusahakan sesuatu supaya anak ini tidak mati? Mereka hanya dapat menerima Yesus yang mampu menguasai kehidupan. Maka mereka menyesali kenapa sampai mati, karena kalau sudah mati tidak lagi pengharapan. Lalu mendengar semuanya itu, kembali Yesus menatap masgul hatinya. Lalu dia bertanya, di mana kalian meletakkan dia? Maka Maria mengatakan, Tuhan, dia sudah 4 hari mati. Dia sudah berbau busuk. Ya. Lalu Yesus menghardik dia dengan mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bila engkau percaya, maka kau akan melihat kemuliaan Allah. Sembari mengatakan demikian, orang banyak itu pun mengangkat batu itu karena sudah di sekitar kubur itu. Lalu Yesus menengadah ke langit, lalu mengangkat tangannya mengucap syukur. Dia berkata dalam doanya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena orang banyak yang ada di sekelilingku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Hening situasi itu. Setelah mengucapkan doa itu, Yesus menghadap ke kuburan dengan mengatakan dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Hening situasi di pemakaman itu. Tidak ada orang yang berani bergerak ketika Yesus mengatakan, Lazarus, kemarilah keluar. Sebentar dari liang kubur itu yang merupakan gua itu bergerak kain putih, muncul bagaikan pocong, lalu berdiri menutup pintu kuburan itu. Semua tercengang, tidak ada yang dapat berkata apapun saat itu. Lalu Yesus mengatakan, buka kain-kain itu, biarkan dia pergi. Saudara-saudara, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Orang tercengang melihat tanda ajaib itu, karena Yesus bukan hanya menguasai orang-orang yang hidup, tetapi dia juga menguasai kematian. Kadang-kadang timbul pertanyaan dalam hati kita, ya, mengapa Lazarus dibangkitkan dari kematian? Ada apa di dalamnya? Kalau kita memperhatikan Yohanes 11 ayat yang pertama dan selanjutnya ini, akan kita lihat ada satu benang merah antara hubungan Maria, Marta, Lazarus di ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kelima kita melihat bahwa bagaimana Yesus mengasihi Marta dan Lazarus. Saya baca di ayat yang kelima, katakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya. Jadi di antara mereka ada kasih yang membangun kebersamaan, relationship antara keluarga yatim piatu ini dengan Yesus, bahkan dengan para muridnya. Ya. Di mana kasih ada, di sana kan kita lihat ada banyak keajaiban. Ya.
keajaiban relasi akan diperketat, akan dikembangkan lagi. Contohnya gini, kalau kita mengalami satu sukacita atau mengalami sesuatu di dalam hati kita, kepada siapa yang duluan kita ceritakan? Kalau itu merupakan kebahagiaan, merupakan materi yang kita dapatkan, kepada siapa kita berikan? Ya tentu kepada orang yang kita kasihi. Siapa yang mereka yang kita kasihi itu? Jadi kasih itu menjadi satu petunjuk bagaimana kita mencurahkan isi hati kita. Bukan hanya curahan isi hati, tapi apa yang ada sama kita. Kasih itu menjadi petunjuk arah kepada siapa kita berbuat. Semakin tinggi kasih yang kita miliki, maka semakin deras, semakin jelas kepada siapa kita berbuat apa dan bagaimana. Kadang-kadang kita seringkali menuntut orang untuk berbuat yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita menuntut suami untuk lebih baik. Kadang-kadang kita menuntut istri untuk lebih baik dengan hak dan kuasa. Tapi kita kurang memahami bagaimana membangun kasih agar perbuatan itu melimpah di dalam rumah tangga. Yang kedua, kita lihat bagaimana kasih itu menjadi inspirasi bagi setiap orang. Kalau kita mengasihi seseorang, ketika seseorang itu mengalami kesulitan, maka itu menjadi daya kreasi bagi kita. Apa yang mau kita lakukan? Bukan hanya sebatas persoalannya, bukan hanya sebatas kekurangannya, tapi kadang-kadang kita berpikir lebih jauh di atas dari semua kekurangannya itu karena kasih. Demikian juga ketika Lazarus itu mati, adik-adiknya menangis, Yesus juga masyhur, maka kreasi untuk membangkitkannya muncul begitu nyata karena kebetulan Dia adalah Allah yang menjadi manusia itu. Maka kreasi dari kasih itu yang kita lihat terus menerus dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena kita kekurangan berkat sebenarnya. Kita bukan karena kekurangan perhatian dari orang lain. Tapi yang jelas adalah apalagi hubungan kita dengan Tuhan, kurang kasih di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Karena kurangnya kasih dalam kebersamaan dengan Tuhan, maka kasih di dalam sesama manusia pun bahkan dalam rumah tangga seringkali kurang, kalau tidak kering sama sekali. Oleh karena itu, kasih ini yang harus kita bina. Jatuh cinta bisa berulang-ulang, tapi membangun kasih memiliki cara tersendiri. Saudara-saudara, kenapa Lazarus dibangkitkan? Ini merupakan suatu perjuangan tersendiri. Kenapa Yesus langsung menuju ke Betania dan berencana membangkitkan Lazarus dari kematian? Karena sebelumnya, kalau kita baca di pasal yang ke-10, Yesus pernah mau dilempari dengan murid-muridnya di kota itu, di Yehuda. Karena dia mau menunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya bahwa dia adalah sama seperti Bapa, maka dia dihujat, jadi marahin. Maka kehadirannya kali ini ingin menunjukkan kepada masyarakat banyak itu, kepada orang-orang Yahudi itu, bahwa dia bukan sekedar nabi, bahwa dia bukan hanya sekedar Mesias utusan, tapi dia adalah penguasa kematian. Kan yang menjadi penguasa kematian kan belum pernah ada manusia. Pengetahuan orang banyak itu, baik orang Yahudi maupun ahli Taurat, mereka hanya menyesali keterlambatan Yesus supaya Lazarus jangan sampai mati. Mereka hanya tahu kalau Yesus itu mau siapapun gelarnya, dia hanya penguasa kehidupan. Mereka nggak pernah tahu kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kealahannya ditunjukkan adalah dari kemampuannya menguasai kematian itu. Itu sebabnya dia berdoa, lalu mengangkat tangan di tengah-tengah masyarakat itu, dan berdoa sebagaimana biasanya doanya berbeda loh dari doa kita. Dia mengatakan, aku mengucap syukur di hadapanmu ya Bapa, karena Engkau mendengar aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengar aku.
Tetapi karena orang banyak ini yang ada di sekelilingku, aku mengatakan demikian, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka dia melakukan kebangkitan itu dalam nama Allah Bapa adalah karena orang banyak ini, supaya orang banyak ini percaya bahwa Yesus itu bukan hanya menguasai kehidupan, tapi menguasai kematian. Begitu banyak orang yang mampu menunjukkan kemampuannya menguasai kehidupan, tapi sampai sekarang belum ada orang yang mampu menguasai kematian. Yang mampu menguasai kematian. Kalau ada orang yang mampu menguasai kematian, itu pasti Allah. Itu sebabnya mau ditunjukkan kepada masyarakat ini bahwa dia adalah bukan hanya sekedar utusan, tapi Allah, karena dialah yang menguasai kematian itu, bukan hanya kehidupan. Kematian dikuasainya. Karena orang banyak yang ada di sekelilingku, supaya mereka percaya melalui kebangkitan Lazarus itu. Saudara-saudara, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini adalah sebagai Allah yang menguasai kehidupan sekaligus kematian. Kalaupun dia mati di kayu salib, itu bukan karena kekuatan tentara Roma, bukan. Bukan karena keberhasilan orang-orang Yahudi menjebak dia, bukan. Tetapi itulah jalan yang dipilih oleh Yesus bagaimana dia menyelamatkan manusia. Coba diperhatikan Yohanes 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita dari Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Nanti kita coba pikirkan sama-sama. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Seringkali orang mengatakan, dari saudara-saudara kita seberang mengatakan, tunjukkanlah dulu satu ayat yang mengatakan, kalau Yesus pernah mengatakan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Memang tidak selalu dengan kata-kata yang mereka rumuskan yang menjebak itu seperti orang Farisi. Tapi coba simak dulu ayat 17 dengan 18 itu. Apa yang dikatakan? Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, gitu ya. Tidak seorang pun melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Jadi kematiannya itu diberikan, dia mati karena dia tahu akan mengambilnya kembali. Kenapa? Karena dia berkuasa atas kematian. Maka sebelum kebangkitannya nanti di hari Paskah, bangsa Israel diingatkan kalau yang bangkit dari kubur itulah penguasa kematian yang sampai sekarang belum ada. Bahkan walaupun Yesus sudah dibangkitkan, banyak orang Kristen gak sampai ke dalam pemahaman itu. Mari kita perdalam. Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kasih itu menjadi saluran berkat. Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kasih itu sebagai inspirasi untuk membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga kita lihat, Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan bahwa Yesus yang akan menghadapi tantangan yang mati di kayu salib itu adalah penguasa kematian. Bukan hanya penguasa kehidupan, dia adalah Allah satu-satunya yang mampu membangkitkan orang dari kematian, dari kubur. Bahkan yang berjanji akan membangkitkanmu, membangkitkanku kembali, sampai kita nyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kebangkitan daging dan hidup yang kekal itulah yang menjadi tujuan kehidupan manusia, karena kita dipulihkan kembali untuk mendapat hidup yang kekal. Maka dia mati, dia mau memberikan dirinya untuk mati, dia mengambil kehidupan itu kembali karena dia berkuasa. Dia juga membangkitkan setiap orang seperti Lazarus, diperintah hanya satu kata, Lazarus, marilah keluar. Sama seperti itu nanti pada kedatangannya yang kedua. Pada kedatangan yang kedua bukan dia yang berbicara, tapi trompet dari para malaikat itu membangunkan orang-orang yang percaya itu. Sehingga lebih dulu orang yang di dalam kubur akan dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup diubahkan, karena yang berkuasa atas kematian sedang nyata datang di tengah-tengah bumi. Shalom Elohim.